Ya di pantai yang ada di muncul di teaser Pantainya tadi. bagus ya? Iya, boleh diceritain nggak sih? Pantainya mungkin yang lebih tahu di lapangan nanti. Mungkin Deva bisa lebih cerita atau mungkin Mas Anung lebih Di tepat. sana ada. Mungkin itu bukan gambar kita kan udah kita kan. Oh iya. Itu Mbak itu Nisa. Mbak Nisa Mbak Nisa ya sama- mungkin Ya. pantainya Pantai di ini mana? kan Pantai. juga. Oh, pantai ya. Iya. Jangan datang sana ya. Nggak bisa pantainya. Banyak netizen yang datang ke sana. Foto, pasang pelang, pantai Ipar gitu. Boleh di mana? Iya, di mana, Yang Pak? pasti Bocoran di ya, Indonesia di Jawa. daerah Jawa sekitar Jogja. Masih ada sekitar ya. Enggak, mereka tapi mau dirahasiakan. Enggak. Di Jogja itu. Gitu. Pantai Selatan semua. Pak, tadi teasernya sendiri belum ada dialog nih. Apa emang sengaja seperti Ya itu? enggak, atau kita gimana? mau teasernya karena gambarnya sangat kuat sekali. Jadi kita mau kasih liatin dari visualnya dulu. Visualnya sekuat apa, baru nanti berikutnya, trailer berikutnya baru dengan dialog dan lebih dalam lagi. Ini lebih kasih liatin first look, teaser first look. Dengan gambar pun kita kena nggak? Menurut saya pasti lihat itu dapat banget dan cara beda mempromosikan approach film ini aja sih. Lebih ke style. Mas Anung, kalau dari segi produksi ada batasan kreativitas nggak sih dari MD untuk Ipar dalam Enggak. waktu ini? Saya sekarang jadi paham bahwa yang namanya film itu harus dekat dengan masyarakat. Jadi ini penting sekali buat para sutradara ya, kreator-kreator. Nah, nasihat ini sebetulnya buat saya juga, ya kan. Tapi saya udah melampaui itu semuanya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita hanya berpikir kreatif, gitu. Berpikir kreatif hanya semata-mata wah aslinya begini, jadi kita harus melakukan eksplorasi kesana, tapi tanpa berpikir kepada penonton mau nggak menerima itu. Jadi banyak sekali adegan-adegan yang sudah kita take, kemudian kita hapus. Ya kan kita hapus, kita kurangi, takutnya penonton malah nggak terima yang kayak gini. Gitu. Jadi batasan itu bukan dari Pak Manos, batasan itu sebenarnya dari kita, dari saya. Tapi saya bikin di lapangan, saya bikin aja, udah gitu kan. Makanya dia bilang saya dicambuk sama Hanung gitu kan, ya benar-benar. Maksudnya cambuk itu bukan benar ya, tapi cambuk umumnya gitu kan. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Nggak, maksudnya kita bikin aja gitu. Dan saya juga minta izin sama mereka. Saya bikin dulu ya, bahwa ini semua nanti akan tayang di editing atau kita tampilkan di atau enggak. Pokoknya saya bikin dulu, saya izin sama mereka, sama pemain-pemain, dan mereka sangat kooperatif sekali. Nah, baru kemudian decision di akhirnya ada di kita, di Pak Manot, saya, Elisa juga, gitu kan, bahwa oh ini ya nih. Padahal kita udah pernah loh, gitu kan, udah pernah loh. Kemudian kita lagi ditonton, kita bongkar lagi editingnya. Hanya karena itu reaksinya penonton, mempertimbangkan reaksi penontonnya seperti apa. Kemarin ketika saya nonton teasernya tadi, saya terpikir mungkin akan ada soundtrack yang sangat menyentuh dari film ini. Pak Manos seperti apa? Ya, saya kira soundtracknya sangat tersentuh dan juga soundtrack kita ada keren banget. Tunggu tanggal mainnya. Bener-bener soundtracknya keren banget. Tapi kan masih terlalu awal, jadi sabar dong. Kita kan banyak strategi. Katanya apa promosi dari film ini, banyak yang akan kita tampilkan dan benar-benar ini kali kita mau gambar doang ya, gambar dengan musik yang sangat subtle, very underscore musik yang gambar yang berbicara. Berikutnya boleh kita ngomong tentang soundtrack. David, Kan ini tadi bilang harap-harap cemas. Sempat ada di debat kusir nggak sih dengan Mas Hanung atau diskusi panjang? Terus selain debat dengan Mas Hanung, ada nggak diskusi dengan pihak lain seperti mungkin pakar agama atau konsultan gitu? Iya, jadi kalau saya sama Mas Hanung kalau debat sih selalu debat, tapi kita debat di kertas ya untuk kebaikan project. Jadi nggak ada siapa Mas Hanung siapa saya, itu kita pisahkan. Ini skrip dari sutradara, ada komen apa, mau bawa kemana, kita cari solusi yang terbaik ya, itu yang sehat ya bagi saya. Dan kita kadang kan dari cerita ini bisa banyak pandangan, how to tell the story.
Dan di sana ada beda pendapat, tapi beda pendapat itu jadi menarik, saling kita introspeksi satu dan lain. Dan itu yang karena itu produknya bisa bagus. Jadi itu sangat sehat dan saya senang dengan exercise bahas debat di skrip. Dan ya kita sampai berapa ya 26 draft sampai sedetail itu kita mau terbaik mungkin dan kita mulai skripnya dari bulan April. Dari April terus MD mulai dulu, tim kreatif terus masuk dari komen dari Elisa, terus habis itu dari sutradara kita bahas-bahas. Jadi akhirnya sangat puas dengan diskusi debat yang kita lakukan untuk Ipar Adalah Maut. Dan konsultasinya apa ya, lebih ke internal dan dari timnya Mas Hanung juga yakin apa yang dari sisi mungkin saya percaya kalau dari sisi agamanya biarpun saya bukan Islam tapi kan jadi saya enggak Kita ada tim, Pak. kita ada tim yang advice kita apa yang tidak ya, boleh. yang kasih apa green light, Green red light, ya. green light, red lightnya ditentukan. Kita nggak melanggar sesuatu tapi ada values yang very much ada di sana. Davina, untuk sosok Rani sendiri, kamu memerankannya seperti apa sih? Seperti apa ya, Rani itu karakternya sebenarnya dia adalah adik yang Mbak Nisa yang sangat akrab dengan kakaknya dari kecil dan bisa dibilang dia sebenarnya anak yang manja. Anaknya itu butuh seseorang di sampingnya untuk ngebimbing dan ya akhirnya ketemu Mas Aris pas sudah besar. Ya dok, aku takut spoiler. Intinya kurang lebih seperti itu. Biasanya dia tuh anaknya manja, deket banget sama ibu, sama kakak perempuannya juga. Perempuan yang relatable ya, Ya. Rani, yang bisa terjadi, ada banyak Rani sekitar. Ya, mungkin di luar sana banyak Rani yang Tapi lain. kamu ngelihat Rani ini seperti apa setelah memainkan Setelah perannya? memainkan. Melihatnya seperti apa sosok Rani? Jujur aku malah kasihan sebenarnya sama Rani. Kasihan. Karena ya sebenarnya dia awalnya ya nggak paham apa-apa. Dia anaknya juga keras kepala dan Umur 19 tahun. 19 tahun baru lulus SMA untuk pengen mulai kuliah ya seperti itu. Cuman ya emang ada struggling setelah bertemu beberapa hal. Tapi jadi ngeliatnya kasihan aja sih ngeliat Rani. Seharusnya dia tidak seperti itu. Adu chemistry sama Deva sendiri gimana? Nggak berat. Nggak sih. bagus. Nggak dong. Dijawabnya dengan enggak dulu sih. Bukan, maksudnya nggak berat karena di luar set pun juga Kak Deva suka ngobrol, suka cerita dan apapun sih, kita nggak harus tentang skrip, cerita tentang apa yang pengalaman Kak Deva, curhat-curhat. Jadi ya sebenarnya nggak begitu sulit untuk bangun chemistry sama Kak Deva. Pak Manos, alasan Mei sendiri nih, mungkin setelah kita dihantui dengan Badar Rabuhi dari MD, habis itu Ipar Adalah Maut, gimana Pak Manos akhirnya Mei, oke. Nah, saya lihat gini ya, anggap aja ini bukan MD, jadi tanggal kan harus yang sesuai yang bagus. Menurut saya bulan Mei pertama-tama saya nggak sabar pengen rilis film ini, animonya sangat tinggi. Dan kedua, bulan Mei itu masih belum ada banyak film asing. Ya, film Hollywood kalau lihat tuh lagi banyak yang mutunya lagi. Nah, memang karena writer strike, actor strike, jadi banyak film delay. Saya mau manfaatin kesempatan itu, momen itu. Bukan balik lagi, bukan saya takut lawan film Hollywood, selalu kebagi layar. Jadi kalau kebagi layar sayang, karena di Indonesia kita hanya 2.200 layar, masih kurang. Kita harus pintar manfaatin momentum. Nah, itu aja strateginya. Nanti bulan Juni, Juli udah keramean, bisa aja, dan bulan Agustus, September kelamaan. Maunya ini cepat udah jadi, memang ini timing yang paling tepat Di bulan Mei. bulan Mei. Menurut saya strateginya sih, dan dari tim marketing juga, dari tim MD marketing juga setuju dengan strategi. Deva, tadi di teaser kayaknya ada menangis dan banyak menangis nih. Boleh diceritain nggak sih? Ya itu kakinya keinjek itu. Kayak nangis. Ya iya, apa ya? Judulnya maut. Maut dia. So,
Saya aja tadi ditanya tanggapannya setelah nonton, saya bingung mau ngomong apa karena lebih ke rasa ya. Jadi maksudnya coba untuk rasain lagi momen-momen itu gitu. Pas kita mengadegankannya, betapa sesaknya gitu. Ya kalau tadi dilihat emang nangisnya emang kayak emang Aris harus menangis lah. Aris sudah seharusnya menangis. Ini drama terberat kamu nggak? Hah? So far? Drama terberat? Drama terberat, ya karena yang di samping saya ini loh. Saya dipecut terus. Tapi senang, maksudnya ini akhirnya bisa kerja sama lagi sama Hanung setelah sekian lama gitu dan kembali dengan semangat yang berapi-api gitu, luar biasa sih kita ngobrolnya. Jadi saya tuh selalu percaya bahwa diskusi dengan direktur itu adalah sarapan untuk aktor. Nah, sarapan dengan Mas Hanung itu adalah sarapan yang bergizi. Jadi selalu cukup lah amunisinya. Mas Hanung, untuk mengeluarkan potensi terbaik Deva di film ini, kasih treatment apa? Deva? Ya. Enggak, Deva sih sebenarnya memang sudah tertempa dulu ya, udah memang aktor dari sejak dulu kan memang dia adalah aktor. Nah, tinggal saya merangsang dia untuk membayangkannya sebenarnya sama. Lu belum pernah kan lu pernah selingkuh lah, udah pernah selingkuh lah. Tapi selingkuh sama Ipar lu juga akan bisa kebayang. Bayangin deh. Terus pas mau coba bayangin, istri gua nggak punya saudara lagi. Ipar gua jadinya siapa bayanginnya gitu. Iya, Struggling. Jadi kita sharing, sama-sama sharing aja. Karena kan sutradara harus tahu dong. Ketika ditanya sama aktornya kan, saya harus gimana mas? Jawaban saya, gua juga nggak tahu men. Gila, ya kan gitu. Tapi kan nggak boleh ngomong kayak gitu, ya kan? Ya saya harus mau tahu kan. Makanya saya balikin aja. Coba bayangin deh lu kayak gitu gimana? Nah itu aja. Yang pasti ini suami idaman pamer dong. Ini Ipar impian. udah itu yang penting. Thank you. Oke.